Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Struktur Data Paralel 2 Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu penerapan struktur data pada sistem registrasi perlombaan. Boleh di next? Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kami yaitu saya, Hilfani Rayana Subagio dengan NIM G6401231111 beserta rekan-rekan saya yaitu Muhammad Hairul Zainul Fikri dengan NIM J6401311083. Saya Indriani Khairanisa dengan NIM G6401231044. Baik, langsung saja kita mulai. Eh, di sini kami akan menjelaskan saya akan menjelaskan secara singkat mengapa sistem registrasi lomba itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, dalam banyak perlombaan itu proses registrasi peserta merupakan langkah awal yang sangat krusial. Namun sayangnya masih banyak sistem yang bersifat manual atau semi manual. Nah, hal ini itu sering menyebabkan berbagai masalah seperti antrean panjang, kesalahan dalam pencatatan data, duplikasi informasi peserta dan lain-lainnya. Masalah-masalah ini itu bisa sangat mengganggu jalannya acara secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami mencoba merancang solusi berbasis struktur data untuk menciptakan sistem registrasi yang lebih efisien, terstruktur, dan tentunya meminimalisir kesalahan. Next. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan utama yang ingin kami jawab melalui proyek ini. Yang pertama, itu bagaimana struktur data queue dapat membantu proses pendaftaran menjadi lebih teratur dan adil. Kedua, bagaimana struktur stack digunakan untuk menangani pembatalan peserta. Yang ketiga, bagaimana penerapan hashing bisa menjamin keunikan identitas peserta dan mencegah data ganda. Dan terakhir, bagaimana shorting bisa digunakan untuk mengelompokkan peserta berdasarkan kategori lomba. Empat pertanyaan ini itu menjadi dasar dari solusi yang kami rancang. Boleh di next? Nah, untuk mendukung perancangan sistem ini, kami juga melakukan tinjauan pustaka terhadap studi-studi sebelumnya yang relevan. Dalam studi Kumar et al. 2017, itu struktur data queue terbukti efisien dalam pengelolaan antrian. Sedangkan Stack menurut Prasetya dan Wulandari 2020, itu sangat efektif untuk sistem pembatalan karena menerapkan prinsip last in, first out atau LIFO. Nah, sementara itu, hashing digunakan untuk memverifikasi data unik seperti dijelaskan oleh Zhang dan di 2019, dan shorting itu khususnya algoritma quickshort telah banyak digunakan untuk pengelompokan data berdasarkan kategori, seperti dalam studi Al-Khatib et al. 2018. Nah, dengan menggabungkan keempat struktur data ini, sistem kami itu diharapkan bisa menangani berbagai kebutuhan registrasi secara efisien dan juga akurat. Next. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem registrasi yang tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga mudah digunakan oleh penitia maupun peserta. Secara lebih spesifik, itu kami ingin menciptakan sistem yang memungkinkan verifikasi data secara otomatis dan real time, mampu mencegah duplikasi data peserta, mendukung proses pembatalan yang fleksibel, mengelompokkan peserta berdasarkan kategori lomba secara otomatis, dan tentunya menyediakan antarmuka pengguna yang sederhana dan juga intuitif. Dengan sistem seperti ini, kami berharap proses registrasi bisa berjalan dengan lebih profesional dan juga minim kendala. Boleh di next. Nah, untuk sistem yang kami kembangkan itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++. Kami menggunakan antarmuka berbasis CLI atau Command Line Interface agar sistem tetap ringan dan juga mudah diakses. Ruang lingkup sistem itu mencakup beberapa proses utama, yaitu pendaftaran peserta, verifikasi data, pembatalan pendaftaran, dan mengelompokkan berdasarkan kategori. Dalam pengembangan, kami memanfaatkan beberapa struktur data inti, yaitu queue untuk menyimpan antrean pendaftar, stack untuk menyimpan daftar pembatalan, hashing untuk menghasilkan ID unik peserta, dan shorting itu menggunakan quick sort untuk mengelompokkan. Semua data itu disimpan secara otomatis ke file eksternal dalam format .txt sehingga bisa diakses kembali dengan mudah oleh panitia. Lanjut. Untuk implementasinya, kami menulis fungsi-fungsi dasar dalam C++, contohnya enqueue pada queue untuk menambahkan peserta ke dalam antrean pendaftaran. Kami juga membuat fungsi quicksort untuk mengelompokkan peserta berdasarkan kategori dan menggunakan unorder map untuk menyimpan ID unik peserta secara efisien. Secara garis besar, alur sistem berjalan sebagai berikut. Yang pertama, itu peserta mendaftar, data masuk ke queue, sistem menghasilkan ID unik untuk menggunakan hashing, selanjutnya data peserta disimpan dan ditampilkan. Selanjutnya, jika ada pembatalan, data diproses menggunakan stack, dan jika perlu, data peserta akan diurutkan berdasarkan kategori dengan shorting. Semua langkah ini terintegrasi dalam sistem CLI yang ringan dan juga sederhana. Baik, selanjutnya untuk demo akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang lanjutnya akan dilakukan demo untuk aplikasi sendiri. Saya akan share screen. Jadi di sini sudah dijalankan untuk sistem yang kami buat sendiri ya. Jadi pertama itu pengguna akan disebutkan dengan menu utama, yaitu kita diberi pilihan untuk login sebagai admin ataupun sebagai peserta. Mungkin pertama kita akan melakukan login sebagai peserta terlebih dahulu. Apabila kita login sebagai peserta, kita akan disebutkan menu lagi. Yang pertama untuk daftar lomba secara mandiri, habis itu opsi untuk melihat status pendaftaran kita gitu.
Yang pertama kita coba untuk daftar lomba mandiri terlebih dahulu. Di sini kita harus memilih kategori lomba apa yang akan kita ikuti ya. Misalnya saya ingin mengikuti lomba lari, maka saya akan memilih kategorinya itu yang tiga, lomba lari. Di sini tertulis kategori lomba sudah lari. Oke, nama saya langsung masukin aja. Sejenis kelamin saya, umur saya, dan juga alamat lengkap saya. Dan juga nomor HP. Nanti kemudian sistem akan meminta konfirmasi pengguna apakah datanya sudah benar untuk diajukan pendaftaran. Dan karena sudah benar, saya akan konfirmasi. Di sini pendaftaran sudah dimasukkan ke dalam antrian, tapi masih harus diproses oleh admin untuk kita dapat nomor registrasinya, yaitu untuk apa ya, sebuah konfirmasi bahwa kita sudah terdaftar, benar-benar terdaftar. Oke, di sini kalau kita lihat status pendaftarannya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa status saya itu masih menunggu konfirmasi admin. Jadi saya harus konfirmasi, admin harus mengkonfirmasi pendaftaran saya dulu. Oke, jadi kita akan lakukan itu sekarang. Di sini ada admin, kita login sebagai admin dengan passwordnya admin 123. Di sini terlihat dalam antrian itu ada satu dalam antrian untuk proses antrian. Di sini juga admin memiliki apa ya, opsi untuk mendaftar juga. Tapi kita tadi sudah melakukan pendaftaran. Jadi kita lihat dulu ya di tiga sini. Ini adalah list peserta yang sudah terdaftar gitu ya, dengan lomba-lombanya juga. Di sini bisa next page, ada previous page juga, bisa filternya berdasarkan nama, ascending, descending, dan juga kategori lomba. Gitu. Mungkin kita kembali dulu ke menu utama karena kita akan memproses antrian pendaftarannya. Ya, di sini terlihat ada antrian pendaftarannya, nomor registrasinya belum ada karena harus diproses terlebih dahulu antriannya. Jadi kita langsung proses aja, sudah daftarkan dengan nomor registrasi CC01G. Nomor registrasi ini kita dapatkan dari hasil algoritma hashing yang kita implementasi pada kodenya. Jadi mungkin nanti kalau kita lihat di sini di daftar list harusnya sudah ada nama saya. Ya, ini nomor 7 CC01G, yang tadi belum ada, sekarang udah ada ya. Errornya. Jadi peserta sudah berhasil didaftarkan. Dan kita bisa kembali ada fitur untuk mencari ini juga ya, data peserta berdasarkan nomor registrasinya. Terus ada juga misalnya kita ingin membatalkan registrasi peserta. Jadi kita bisa cek. Sorry. Karena dia kayak sensitif ya. Jadi harus kita ini. Jadi begitu guys. Mungkin untuk kategori lombanya sendiri itu bisa ditambahkan. Ya, jadi kan tadi ada 5 ya. Sepeda e-sport, lari, volley, dan juga takraw. Kita bisa nambah kategori lomba ataupun hapus kategori lomba gitu. Dan aplikasinya sendiri ini udah sesuai dengan yang apa yang tadi dijelaskan. Jadi kita menyimpan datanya itu dalam sebuah dokumen atau file eksternal. Di sini ada data pesertanya, ada daftar lombanya, dan juga ada queue pesertanya. Karena tadi queue masih kosong, jadi udah yang udah diproses jadi queue yang sekarang kosong gitu. Dan untuk kodenya sendiri di sini ada kode utamanya lomba.cdp. Terus di sini ada kode pengimplementasian dari queue-nya sendiri. Dan juga di sini ada stack-nya dan juga ada di sini store untuk sortingnya sendiri yaitu menggunakan algoritma quicksort. Gitu. Mungkin selanjutnya saya bisa kembalikan ke MC. Anu. Ya, baik. Terima kasih, Rizal. Mungkin boleh dikembalikan ke PPT-nya kembali untuk share screen-nya. Oke. Oke, selanjutnya hasilnya adalah fitur berhasil dijalankan, di mana Q itu bisa membuat pendaftaran yang sistematis, hashing juga dapat menghasilkan ID unik untuk setiap peserta, dan juga stack bisa melakukan pembatalan dengan baik, dan juga sorting bisa mengelompokkan peserta sesuai dengan jenis lombanya, dan juga antarmuka command line interface mulai digunakan, dan semua data tersimpan di file eksternal yang sudah ada di VS Code-nya tadi atau di file tadi. Boleh di next. Ini adalah resultnya untuk struktur Q itu kita menggunakan operasi NQ dengan kompleksitas O1 dan keterangannya itu cepat untuk pendaftaran. Dan stack kita menggunakan operasi pop dengan kompleksitas O1 efektif untuk pembatalan, hashing menggunakan insert atau find dengan O1 average dan validasinya itu cepat dan juga aman. Dan sorting kami menggunakan quicksort dengan kompleksitas O n log n dan efisien untuk data acak. Boleh di next. Dan kelebihan dari sistem kami ini, prosesnya itu otomatis, ringan, dan juga cepat, sehingga validasinya unik dan juga pengelompokannya menjadi lebih mudah. Dan command line interface-nya itu sederhana dan ramah pengguna, jadi lebih mudah untuk dipahami. Namun untuk kekurangannya, sortingnya itu belum terlalu stabil untuk data yang hampir terurut, dan juga belum mendukung multi-user, dan akses daring jadi hanya bisa dijalankan di terminal saja. Dan juga penyimpanannya masih berbasis file, belum berbasis database. Boleh di next. Oke, mungkin conclusion dari proyek kami adalah sistem registrasi ini berhasil meningkatkan efisiensi, di mana Q itu berhasil meningkatkan efisiensi pendaftaran, Stack berhasil meningkatkan efisiensi pembatalan, hashing untuk nomor registrasi unik, sorting untuk pengelompokan. Dan juga sistem ini cocok untuk skala kecil menengah, jadi untuk registrasi lomba yang skalanya kecil dan menengah. Potensinya itu bisa kami kembangkan menjadi online multi-user system, dan juga bisa menggunakan migrasi ke web dan juga integrasi database relasional. Oke, boleh di next? Baik, mungkin itu saja penjelasan dari proyek studi data kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.